Kepekaan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majelis bermula tirai dibuka dengan alunan salam yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya senang sekali hari ini Hasanah ditemani oleh rekan saya. Ahmad Rafiq. Tentunya menyapa adik-adik yang ada di studio TVRI dan juga yang ada di rumah tentunya dalam menyaksikan rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Ini luar biasa, tentunya kita sudah berada di episode 12 tentunya. Luar biasa. Kali ini kita Hasanah. apresiasi juga ya kepada kedua orang tua ya, boleh beri tepuk tangan. Ya tentunya memberikan atas- ilmu dan pengajaran kepada adik-adik kita pada hari ini sehingga berani tampil di panggung ini Hasanah. Benar sekali, di usia yang masih belia ya, masih Masih dini belia, banget ya. betul. Di usia 6 tahun sudah percaya diri tampil di depan umum bahkan di panggung Megah TVRI Sumatera Utara. Boleh beri Luar tepuk tangan biasa. sekali lagi. Wah, menjadi kehormatan juga ya bagi kita. Tentunya hari ini sudah hadir juri kehormatan Bang Rafiq. Yang pertama ada Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Zakaria LCMA selaku juri kehormatan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga penulis tafsir inspirasi. Wah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, masih puasa. Masih puasa ya Ustadz ya. Bagaimana perasaannya Ustadz ditunjuk sebagai juri kehormatan pada hari ini Ustadz? Ya, kita sangat berbangga hati atas apa yang telah dilakukan dai-dai cilik ini dan kita sangat senang menjadi bagian dari keberhasilan mereka. Wah, tentunya sangat senang ya. Luar Iya. biasa. Apalagi adik-adik ini semakin tampil percaya diri ya. Kita doakan Harus. bersama semoga maksimal sehingga Insya semuanya Allah. nanti kita doakan lolos ke tahap selanjutnya. Amin ya rabbal ya alamin. rabbal alamin. Amin. Selanjutnya telah berada bersama kita juga juri spesial kita yaitu Ustadz Kiai Haji Rizal Samsudin LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga diinformasikan bahwa Ustadz Rizal Samsudin ini merupakan ulama dari Sumatera Utara dan juga alumni dari Universitas Madinah. Luar biasa dan mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi dari dai cilik kita ini ya Hasanah Benar ya. sekali. Dan Ustadz bagaimana rasanya pada hari ini dapat menjadi juri menilai dan berkomentar atas ceramah calon dan dai masa depan kita ini Ustadz? Terima kasih. Alhamdulillah selain merasa lebih sehat, lebih segar dan saya merasa lebih muda karena ketemu sama anak-anak kita. Wah luar biasa, terbawa aura mudanya ya, beri tepuk tangan yang meriah. Karena memang dai-dai ini membawa kita seperti nostalgia bagaimana kita dulu Masa-masa muda. kecil dulu Iya, ya, masa muda. tentunya. Dan tentunya adik-adik ini bisa menjadi inspirasi ya. Mungkin sekarang adik-adik menjadi dai cilik ya kan. Nanti beberapa tahun kemudian bisa menjadi dewan juri yang akan menilai luar adik-adik selanjutnya ya. Dan juga hadir bersama kita ya Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rafi dan Kak Hasna. Wah, Masya Allah, Iya. hari ini semakin semangat ya Makin Ustadz ya. semangat, makan bika di hari raya. Cakep, Minumnya pakai es ceri. cakep. Alhamdulillah sudah cair THR-nya. Wah. Iya, cantik bajunya, wajahnya berseri. Wah, Ustadz tahu aja ya, udah cair THR-nya, tapi dari Ustadz belum kayaknya. Ustadz, seperti biasa Ustadz, kriteria penilaian untuk adik-adik kita sehingga penampilannya semakin maksimal Ustadz. Baik, tentu pertama kita ucapkan ahlan bikuma, ini adalah guru-guru saya, ya, Kiai Haji Rizal Samsudin, S1-nya Madinah Munawwarah, S2-nya di Pakistan. Tepuk tangan dulu buat beliau.
ya. Kemudian gurunda kami Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria, S1-nya Al-Azhar Kairo, S2-nya Sudan dan S3-nya di Malaysia. Dan sekarang menjadi guru besar dan salah satu tim asesor guru besar di Indonesia mewakili Sumatera Utara. Dan alhamdulillah bersama beliau-beliau di tahun 2022 kita go internasional ke Turki. Saya ke Turki. Istri saya juga orang Turki ya, turunan kisaran. Ya, ya ini merupakan motivasi. Memang yang dihadirkan dai cilik, tapi jurinya profesor, doktor, kiai semua. Untuk apa? Untuk menjadi motivasi buat orang tua kita dan guru-gurunya. Tepuk tangan buat orang tua dan guru-guru kita. Dan tentu hari ini juga spesial hadir bersama kita anak-anak kita yang paling depan dari Yayasan Duta Inspirasi Al-Quran. Ya, di depan ini adalah murid-murid daripada pimpinan yayasan langsung dari Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria. Ini SD terbaik se-Indonesia karena pengajarnya langsung profesor. Wah ya, biasanya guru besar di kampus, ini yang ngajar SD pun langsung profesor. Baik, jadi kepada ananda kami ada Muhammad Rayhan Al-Muntazir, ada Muhammad Al-Faqih Andika Sitorus, kemudian ada Izhar Al-Habsyi. Ya, ini ada yang dari Binjai tadi? Izhar dari Binjai, berarti ini Belgia, bagian Binjai Langkat dan sekitarnya ya. Kemudian ada Muhammad Fadil Nabawi dan Azan Habib Barosa. Vokal yang pertama apa sayang? Vokalnya harus semangat ya. Jangan tanggung-tanggung, suaranya dikeluarkan, jangan ragu-ragu ya, supaya cepat jadi profesor. Yang kedua apa? Mimiknya, wajahnya ya. Jangan mentang-mentang puasa mukanya muka bantal semua ya kan. Harus semangat, wajahnya harus sesuai dengan perkataannya. Kalau senyum-senyum, kalau sedih-sedih ya, kalau semangat. Kemudian materinya jangan sampai salah baca ayat dan hadisnya. Kemudian mode busana ya. Ini ada orang Melayu, ya memang Melayu, ada orang Arab ya kan, tapi hidungnya orang Langkat. Wah, subhanallah, tetap semangat. Begitu, insya Allah berkah. Baik, penilaiannya tetap masih seperti yang lama ya, Iya, yaitu vokal, mimik, materi dan juga mode busana. Luar biasa. Wah, penilaian tentunya pada hari ini adik-adik kita sudah menampilkan yang terbaik ya pakaiannya. Kita lihat dari sini bagaimana saja. nanti ya penampilan atas panggung ini akan kita tunggu nih Hasan. Benar sekali, penasaran. Tapi sebelum itu kita cek dulu semangat para peserta dan juga para penonton kita pada hari ini, Pak Rafiq. Luar biasa, ini biar Rafiq cek pertama ya. Benar, ayo. Baik. Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa. Wow. Semangat sekali nih Hasana. Benar sekali. Untuk itu langsung saja kita saksikan penampilan pertama adik kita. Yang ini berasal dari Kabupaten Langkat. Mana pendukung dari Kabupaten Langkat? Tentunya akan membawakan judul ceramah Aku Cinta Negeriku Indonesia. Pemirsa, ini adalah penampilan dari Muhammad Rayhan Al-Muntazir. Burung balam di atas kapas. Bersiul indah percikan air. Salam dijawab dengan ikhlas. Semoga lebaran banyak THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin serta pemirsa TVRI yang saya rindukan. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, hadirin dan pemirsa TVRI rahimakumullah. Dalam kesempatan yang luar biasa ini,
saya akan bertausiah dengan judul Aku Cinta Negeriku Indonesia. Berdirinya saya di panggung ini bukan berarti saya lebih hebat atau lebih cerdas. Tetapi berdirinya saya di sini karena saya lebih tampan dan lebih manis. Bercanda. Tetapi berdirinya saya di sini atas dasar niat berdakwah di jalan Allah dan atas dasar cinta negeri Indonesia dengan cara mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai Indonesia. Hadirin dan pemirsa TVRI rahimakumullah. Menjadi seorang dai sejati, kuatkan niat dalam hati, tanamkan tekad dalam diri. Mulai saat ini kita harus benar-benar mencintai Indonesia. Mencintai negara tempat kita dilahirkan, mencintai negara tempat kita berjuang, tempat kita dibesarkan, mencintai negara tempat kita berjuang, mencintai negara tempat meraih masa depan. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta dengan Indonesia? Hal pertama yang harus dilakukan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, semua rakyat Indonesia beriman kepada Allah. Dan maka negara kita akan menjadi negara yang aman, tentram, dan rezekinya senantiasa Allah mudahkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin dan pemirsa TVRI rahimakumullah. Kedua, yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta kepada Indonesia, jangan membenci negara kita sendiri. Kita harus menjaga lisan kita agar tidak mengeluarkan ujaran kebencian, baik itu terhadap negara maupun pemimpinnya. Karena saling membenci sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian itu saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan tali persahabatan. Tetapi jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan dari tausiah saya adalah
cara mencintai Indonesia dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan membenci negara kita sendiri. Sebelum ditutup, saya mohon hadirin agar sudi kiranya untuk berdiri dan sama-sama kita bernyanyi untuk negeri. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Raihan? Wah, luar biasa Raihan. Iya. Tadi membuat kita bernyanyi gemetar ya tentunya. Iya, Merah tentunya, darahku, Putih putih tulangku. tulangku. Luar Iya. biasa. Tapi Hasan ada yang satu rapik notis tadi. Kenapa? Disuruh berdiri tidak disuruh duduk. Jadi penontonnya masih berdiri nih. Luar Iya, biasa. Raihan siapa sih yang ngajarin? Kamu ceramahnya bagus. Siapa yang ngajarin? Mama. Mama. Mana mamanya Raihan? Wah, luar biasa. Masya Allah. Tadi kesini sama siapa aja Raihan? Ayah, Mm-mm. Pak D, Mama. Semua ya, keluarga ya, diajak ya tentunya untuk menyaksikan penampilan Raihan pada hari luar ini. biasa sudah memakai pakaian khas Melayu Langkat Iya, ya. ini terinspirasi dari siapa? Kita tinggal cari mempelai wanitanya ya. Iya. Iya Raihan, hari ini siapa terinspirasi dari siapa pakai pakaian Melayu? Mama. Mama, Oh, Mama. Mama yang berikan ini ya, suruh pakai pakaian Melayu. Wah. Iya. Sepertinya mamanya semua yang mengatur ya. Ibu Uang rumah tangga. termasuk uang juga, mengatur Uang Mama. juga. Baik, untuk itu langsung saja ya Bang Rafi kita dengarkan komentar dari Dewan Juri kita. Nah, Untuk itu persilakan Bang. kepada Ustadz Rizal Samsudin LCMA untuk memberikan komentarnya. Terima kasih, udah semangat ya Rehan. Kalau bisa, coba kakinya bergerak ke kiri 2 langkah. 2 langkah. Terus lagi. Nah, terus ke kanan 2 langkah lagi. Iya, kok kaku kali. Nah, jadi kalau tampil ke depan, itu jangan tangan aja yang bergerak. Ya, kaki kiri kanan maju boleh, ya. Apalagi lo takbir itu. Nah, tangan maju, naik boleh. Kaki naik boleh. Tapi jangan lupa kali ya. Nah, suaranya bagus, mungkin ada pengaruh puasa, mungkin sahur tadi banyak kali makan ikan apa. Nah, udah, jadi untuk mamanya ya, coba dalam satu kalimat itu ada turun naiknya kepada para hadirin yang terhormat. Jadi jangan merata semuanya ya. Jadi ini mudah-mudahan kalau nanti masuk ke depan lagi ada perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sesama orang Langkat ini, sesama orang Langkat. Sama ya, domisili di Langkat. Terima kasih Ustadz Kiai Haji Rizal Samsudin LCMA. Kemudian kami persilakan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Zainal untuk memberikan komentar. Iya, ini tema yang menarik ya. Anak kita sudah mengangkat tema untuk cinta negeriku Indonesia. Ulama selalu menyebutkan hubbul waton minal iman. Bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Ini bukan hadis,
tapi ini adalah kesimpulan dari pesan Al-Quran. Termasuk apa yang dikutip oleh ananda kita M. Raihan ini, surat Al-Baqarah ayat 126, ya. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi ja'al haza baladan amina. Jadi sekaliber Nabi Ibrahim, bapak para nabi itu berdoa bagaimana kota Mekah yang di belakang kita itu menjadi kota yang aman. Tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dari apa yang disampaikan hari ini untuk mencintai Indonesia. Dan ini sangat penting karena terkadang ada dai yang membenci kampung halamannya. Alhamdulillah kita mencintai Indonesia dan kita bangga menjadi warga negara di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk M. Raihan. Harapan besar kita mudah-mudahan pesan yang disampaikan tadi merupakan pesan di Lailatul Qadar lah ya. Jadi kita di 27 Ramadan ini mendapatkan pesan Lailatul Qadar dari M. Raihan, yaitu apa? Untuk apa kesimpulannya Raihan? Coba diulangi lagi dua kesimpulannya. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan membenci negara kita sendiri. Oke, lebih tegas, lebih semangat lah. Coba sekali lagi. Pertama gitu ya kan. Nah, coba. Lebih semangat. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan membenci negara kita sendiri. Oke, putar badannya boleh nggak? Begaya sedikit ya kan. Sap gitu ya kan. Kayak Ipin Upin dia kan. Oke. Jadi dua pesan ini penting. Inilah dia Lailatul Qadar itu. Bahwa kita mendapatkan nilai kemuliaan ketika kita saling mencintai, tidak saling membenci. Terima kasih untuk Raihan, mudah-mudahan bisa lanjut ke babak berikutnya. Beri tepuk tangan untuk Raihan. Baik, amin ya robbal alamin ya. Semoga kita doakan ya Muhammad Raihan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Fadli Sudiro tentunya untuk memberikan komentarnya Ustadz. Iya, baik. Kalau kita bilang ini Raihan ini tadi pakai burung balam deh tadi ya. Kita balas pantunnya ya kan. Burung balam terbang di taman. Cakep. Ini Raihan seperti sultan yang capek di jalan. Capek Jauh kali. perjalanan ya Iya, Ustadz jauh ya. perjalanan dari Langkat. Iya kan, kayak nyawanya belum kembali kayaknya. Iya kan, kaki pun payah bergerak, wajah pun payah senyum ya kan. Nyanyinya sudah bagus sebenarnya kan. Lagu tentang merah darahku, putih tulangku, ya kan. Awak pun payah ngikuti intonasinya. Indonesia merah. Mau semangat kita nanti takut lebih semangat dari Raihan begitu ya. Ini mungkin sultannya lagi kelelahan ya. Atau mungkin karena apa yang di kepala agak keberatan mungkin ya. Agak keberatan ya. Jadi Raihan yang dikatakan Kiai Rijal Samsudin dan Profesor tadi menjadi catatan ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan vokal jangan ragu-ragu ya karena panggungnya adalah milik Raihan selama 7 menit. Raihan di atas panggung, TVRI punya Raihan. Seluruh jutaan penonton TVRI nonton Raihan. Ya. Bang Rafi sama Kak Asna minggir dulu kan karena bintangnya Raihan ya. Jadi anak-anak Ustadz kalau tampil ya yang jadi starnya, yang jadi bintangnya yang ditampil di depan, yang jadi pusat perhatian. Mimiknya juga sama. Jangan ceritanya cinta kepada negara wajahnya sedih. Ya kan, kayak belum dapat THR dari mamanya, ya kan? Karena habis untuk beli baju kayaknya ya. Ya, ini bajunya nyewa atau beli? Nyewa Ustaz. Oh nyewa, ketahuan dia kan. Nah ya kan, berarti duit THR-nya kepake potong untuk sewa baju. Gitu ya Mi ya, bukan ya? Ya, jadi mimiknya harus disesuaikan. Lagi semangat berarti semangat sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor dan Kiai. Kalau materinya sebagaimana disampaikan Profesor ini bagus. Inilah TVRI media pemersatu bangsa
bagaimana anak-anak aku dai cinta NKRI. Tepuk tangan dulu buat Raihan Al-Muntazir ya. Kemudian yang terakhir tentu mode busana sudah menggambarkan dari langkatnya. Tapi kalau kita bilang Mbak kata pantun Profesor Zainal pakai baju hitam pekat. Cakep. Kira-kira apa oleh-oleh dari langkat? Wah, ya kan? Ini harus gitu dibahas ya. nih. Ya, harus jelas itu ya kan. Nah, karena kalau dari langkat luar kota, apalagi mau lebaran, ya kan, nggak ada apa ingot-ingotnya sama juri, agak payah kita kasih nilai ini kayaknya. Iya, demikian. Allah alam bisawab ya. Oke, terima kasih Ustadz Fadli Sudiro. Nah, gimana perasaannya Raihan setelah dikomentar oleh Dewan Juri? Lega? Lega. Atau mau Lega. tampil lagi, pengen nunjukin yang terbaik? Ya. Iya. Iya, mau tampil lagi ke tahap selanjutnya Hasanah. Iya, benar banget. Raihan usia berapa? 11. 11 11 tahun. Dan tentunya kita doakan bersama semoga Raihan bisa lolos ke Ke tahap tahap selanjutnya. selanjutnya. Untuk itu Raihan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa ya Hasanah, penampilan peserta pertama kita sudah luar biasa nih Hasanah. Iya, bagaimana penampilan adik kita selanjutnya? Tapi sebelum Iya. itu kita cek lagi semangatnya Bang Rafiq. Kita cek lagi biar adik-adik kita semangatnya. makin semangat, nggak lemes ya. Karena mungkin ini belum sadar nih ya. Atau ke bawah tadi nih. Masih di perjalanan nyawanya. Benar, ayo Bang Rafiq kita Oke, kasih kita cek semangat ya lagi. sekali lagi ya. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa, Boleh beri tepuk sudah tangan. semangat. Karena kita akan Bang Rafiq, ya sama Kak Asna, kita juga sapa Bapak Tahrijal SE yang sedang menonton acara kita Kefsta TVRI. Tepuk tangan buat Pak Tahrijal yang sedang menonton. Wow, dan tentunya ya selamat Pak, selamat menonton. Tentunya kita tunggu sampai akhir nanti ya. THR-nya. Iya. sudah di-spill ya. Iya, dan tentunya adik-adik kita sudah semakin semangat juga tuh ya di depan dari siswa-siswa SDIT Yayasan Duta Inspirasi Al-Quran ya. Luar biasa, beri tepuk tangan beri semua. tepuk tangan. Semoga menjadi inspirasi nanti untuk menjadi dai cilik selanjutnya ya Bang Rafiq ya. Amin, ya Rabbal Alamin tentunya. Iya. Dan ini sudah semangat semua ya dari yang menonton di rumah, yang ada di studio karena akan menanti peserta-peserta kita. Karena yang kedua ini Hasanah masih berasal dari Kabupaten Langkat. Mana pendukungnya suaranya? dari Kabupaten Langkat? Tentunya akan membawakan judul ceramah Menuntut Ilmu. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Muhammad Al-Faqih Andika Sitorus. Akademi Dai Cilik dari sudah jadi dai TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang bijaksana, permisa TVRI tercinta, perkenalkan saya Al-Faqih dari Kabupaten Langkat. Ma'asyirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ingin saya menyampaikan untayan hikmah yang berjudul Menuntut Ilmu. Sahabat dai yang Faqih cintai, momen musabaqah dai cilik ini sangat akurat untuk kita merenungi bahwa menuntut ilmu agama adalah arah perjalanan seorang untuk menjadi dai di era milenial ini. Apa betul? Memilih jalan menuntut ilmu dan bercita-cita menjadi seorang yang mahir tentang ilmu agama adalah perilaku yang terpuji serta memiliki segudang kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuji dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Allah
Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Mujaddalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menyebutkan keutamaan ilmu dan ulama pada bab tersendiri. Al-Ghazali mengutip beberapa hadis yang menerangkan keutamaan ilmu dan ulama, di antaranya Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhim. Artinya, siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan diberi pemahaman agama dan ilhami petunjuk. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Nuaim. Berdasarkan hadis ini secara terang bisa kita ambil pemahamannya bahwa orang yang berdakwah kemudian memilih jalan menuntut ilmu untuk melanjutkan perjalanan rohaninya merupakan sinyal dalam hidup bahwa Allah sedang menjaga dia dari hinaan dan mempersiapkan hidupnya berakhir husnul khotimah. Sebaliknya, kosongnya hati dari hasrat untuk belajar agama merupakan sinyal dalam hidup bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja atau bahkan berjalan menuju kebinasaan. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Yang menarik selanjutnya adalah seorang dai yang alim adalah mereka yang dekat dengan derajat nabian. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani, Rasulullah SAW bersabda, Aqrabun nasi mindah rojatin nubuwati ahlul ilmi. Orang yang paling dekat dengan derajat nabian adalah ulama. Kenapa demikian? Ama ahlul ilmi fadalun nasah ala maza azbihi rasuluh. Ulama memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran yang dibawa para rasul. Hadis riwayat Ad-Dailani. Kita sama mengetahui tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari derajat kenabian. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih-lebih dari mewarisi tugas para nabi, yakni menjadi dai alim. Itulah sebabnya kenapa saya sangat bangga dan bersemangat untuk menjadi dai sejak dini. Itulah tadi ceramah singkat dari saya. Afwan minkum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Fakih? Luar biasa. Ini kita langsung tercengang ya melihat semangatnya Fakih hari ini ya. Fakih dari mana sekolahnya? Dari STIT Darul Amin. Darul Amin. Usianya berapa? 9. 9 tahun. 9 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Tadi kita berdua di sana. Ih, semangat kali ya Fik ya, gitu ya. Masih Keren puasa banget. kan? Masih puasa? Masih. Masih puasa. Tapi semangatnya luar biasa Iya, ya. tapi tadi sahurnya double Bang Double, Rafiq. Makanya makanya. semangatnya membara-bara ini ya Luar kan. biasa. Ini Fakih tadi yang di-spill sama Ustadz Tadi Sudiro ya. Nampaknya kayak orang Arab, tapi hidungnya langkat. Ini kayaknya nih. Makanya semangatnya tuh Iya, ada. Ustadz Faris sampai geleng-geleng ya Ustadz ya. Enggak. Enggak, oh masih puasa. Curiga Ustadz. juga Lupa Ustadznya. nanti kan, karena semangat sekali udah di sini akhirnya minum pula. Gila pula ya Hilap ya, kan. musafir pula kan Betul. antar kota ya. Iya. Ini Fakih kesini sama siapa saja? Sama mama. Mama, mana orang tuanya Fakih? Boleh berdiri Wah, orang tuanya Fakih? Luar biasa. Iya. Itu sama Pak.
sama guru juga. Sama Guru. guru juga. Iya, Masya Allah. Itu siapa sih yang ngajarin kamu tadi ceramahnya bagus banget kayak gitu? Guru sama mama. Guru, Guru sama sama mama. Tepuk mama. tangan dong untuk orang tuanya Fakih. Dan juga guru ya ikut Iya, membantu dalam luar pendidikannya. biasa. Luar biasa. Ini yang selalu menjadi inspirasi ya. Karena anak-anak di zaman sekarang juga udah terpengaruh dengan gawai. Iya. Jadi sehingga untuk terinspirasi seperti Fakih seperti ini harus diperlukan nih orang tua untuk didikannya seperti ini. Untuk itu langsung saja ya Bang Rafiq. Ya, kita persilakan Dewan Juri untuk berkomentar. Kami persilakan pada Prof. Zainal Arifin untuk memberikan komentarnya. Iya, Assalamualaikum Fakih. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, sesuai dengan namanya ini. Supaya tetap dalam menuntut ilmu. Yufaqihu fiddin. Memahami ilmu secara mendalam ya. Ya, benar sekali bahwa menuntut ilmu ini bagian dari agama. Nabi mengatakan tolabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu fardu, kewajiban. Dan luar biasanya agama kita ini, pesan pertama yang turun kepada Nabi adalah Iqra, membaca. Jadi tema yang diangkat pada hari ini sangat menarik. Maka di Lailatul Qadar ini, di 27 Ramadan hari ini, itu yang pertama kali turun ya membaca. Inilah tema yang diangkat oleh Muhammad Al-Faqih. Maka beri tepuk tangan untuk Al-Faqih. Iya. Kita sangat bangga, sangat senang bahwa ada generasi muda kita yang cinta ilmu. Dan itu adalah suatu kemuliaan di malam yang mulia. Kenapa disebut Lailatul Qadar, malam penuh dengan nilai, dengan kemuliaan? Karena ilmu. Ya, bukan sekedar sholat tarawehnya ya. Bukan sekedar dengan qiyamul lailnya. Itu semua menjadi bernilai kalau dilakukan berdasarkan ilmu. Nah, inilah dia spirit semangat yang diangkat oleh Al-Faqih. Dan kita sudah melihat orangnya kecil, suaranya menggelegar ya kan. Hampir buka puasa ya. Tapi tidaklah ya. Karena ilmulah yang melarang Faqih untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Ya, jadi mimiknya juga sudah dapat, materinya sangat berkesan dan ada nasnya, bajunya juga dari Arab ini ya. Dari Arab atau dari Pakistan? Dari mana ini bajunya? Dari Binjai atau Langkat ini? Dari Langkat, iya. Ya, mudah-mudahan Faqih dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita doakan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan kepada saudara kita Rafiq dan Hasanah. Baik, terima kasih kepada Prof atas komentarnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Kiai Haji Rizal Samsudin untuk memberikan komentarnya. Terima kasih. Suaranya udah lantang ya Al-Faqih, bagus. Gerakan tangannya pun udah bagus. Tapi kena bahasa Indonesia agak datar. Karena bahasa Indonesia itu gak ada matnya, gak ada anunya, gak ada yang panjang, gak ada yang pendek. Jadi datar aja. Nah kelebihan kita yang baca Quran, yang udah pandai baca Quran, coba ikutin gaya dari bahasa yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada apa yang pendeknya, ada penekanannya. Ya, jadi tadi udah bagus, cuma hampir semua tinggi. Ya, jadi coba dia belajar, ambil aja dari pelajaran bahasa Arab atau Quran, ikutin gaya-gayanya. Bagus. Nah, kedua mengenai isi. Tadi nyuruh kita belajar agama. Menurut Al-Faqih, kalau ada kawannya suka sama biologi umpamanya, dan dia belajar biologi, ini termasuk belajar agama apa enggak? Coba jawab aja, iya apa enggak? Iya. Kenapa iya? Biologi kok iya, kok agama? Hah, ayo. Kenapa? Orang dulu zaman saya waktu kecil agama itu tajwid, fikih, ya itu ada. Biologi nggak masuk kayaknya.
Tapi menurut Al-Faqih hari ini biologi itu bagian dari agama apa enggak? Enggak. Oh enggak. Nah ini ya, alhamdulillah kepada TVRI yang sudah mengadakan acara yang demikian bagusnya, kita bukannya tampil, ya bukannya berpidato, tapi pendalaman ilmu termasuk Al-Quran. Alhamdulillah Al-Faqih, semua ilmu itu pasti islami karena dari Allah. Biologi pasti sesuai dengan kita. Kenapa? Ada nggak belajar tentang air waktu belajar fikih? Waktu kita belajar fikih, ada nggak bab tentang air? Ada. Nah, belajar air itu tentang apa? Biologi atau fisika? Biologi. Berarti biologi juga bagian daripada Islam dan itu agama kita. Jadi pelan-pelan Al-Faqih selain memperdalam cara berpidato yang tadi bagus, tapi juga memperdalam ilmu sampai nanti kawan-kawan yang terpengaruh. Ya, paham? Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ustadz dan kami persilakan kepada Ustadz Fadli Sudiran untuk memberikan komentarnya. Iya, baik. Tepuk tangan sekali lagi buat Muhammad Al-Faqih Andika Sitorus, ya. Kalau Al-Faqih tadi dikata Prof Zainal, bisalah jadi ulama, bisa jadi profesor. Kalau Andika udah bisa jadi penyanyi, jelas ini ya. Penyanyi yang selalu merindukan, ya kan, dan dirindukan. Kangen band ya. Iya ya. Dan Sitorus ini tentu temannya Agnes Monica, ya kan? Ya, Sitorus. Toruskanlah. Judulnya, Ustaz. Oh, judulnya ya. Iya. Jadi seperti marga Sitorus tampil dalam diri seorang faqih. Sitorus, sigap, tegar, sukses terus. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kan? Boleh nih ya, dapat THR dari maknya kurasa nanti kita ya. Ya, baik. Jadi sudah disampaikan tadi ya, yang menjadi poin utama dari seorang faqih adalah vokalnya. Harusnya hari ini berkenan hadir Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Ilyas Suharto Sitorus. Harusnya sama beliau ya. Jadi ada bakat jadi kadis ini kayaknya sesuai dengan warganya ya. Jadi harusnya beliau berhadir tapi ada acara dadakan dari Pak Gubernur harus mendampingi. Vokalnya sudah menjadi poin penting. Tinggal tadi disampaikan sama Kiai adalah intonasinya. Tidak semuanya harus naik ya. Kalau semuanya naik katanya pergi ke pasar beli kue hari raya. Cakep. Sudah seperti orasi Tuan Amir Hamzah. Wah, ya kan? Allah. Nah, karena ini ceramah harus ada intonasinya. Dan kemudian anak-anak ustadz ada lantun, tadi sudah bernyanyi. Ada pantun, jangan lupa pantunnya apalagi orang langkat ya. Buka pantun, tutup pantun. Ini menjadi bagian dari kreasi. Dan kemudian santun ya, bagaimana cara penampilan ya, yang santun dan ilmun. Ada ilmunya tadi sudah disampaikan sama Prof Zainal ya. Jadi mode busana sudah oke, mimik tadi ya. Karena disuruh semangat, mimiknya semangat terus, kurang senyumnya. Ya kan? Kami menjadi takut kami tadi senyum jadinya ya. Ya. Jadi diiringkan ya seperti apa namanya? Sakatu tadi kalau kata apa ya? Kata Kiai Rijal Samsudin, ada sakatu katanya. Ada peralihan, ada naiknya, ada turunnya. Ada gimmicknya, ya, ada lucunya, ada seriusnya, ya. Dan terakhir, ya, buah ceri, buah kelengkeng. Cakep. Anak langkat faqih, bukan kaleng-kaleng. Wah, luar biasa. Itu boleh diangkat lagi poster-posternya. Wah, Faqih Faqih pasti hebat, juara. Faqih pasti juara. Kemudian apa lagi tuh? Ada gogo semangat. semangat. Luar Ya, biasa itu luar doa dari biasa. keluarga ya kepada Faqih. Benar sekali. Ya, tukang printer jadi batal apa namanya liburan lebaran ini gara-garanya. Karena langsung dipesan ya Ustaz. Iya. Dan tentunya terima kasih Faqih. Semangat terus, semoga lolos ke tahap selanjutnya. Silakan Amin. kembali ke tempat. Luar biasa ya Iya. penampilan dari Faqih sudah Benar sangat sekali. semangat tadi menggetarkan studio kita ini Hasanah. Iya, ini apakah peserta selanjutnya juga menggetarkan panggung TVRI Bang Ini Rafiq? kita tunggu nih Hasanah karena masih berasal dari Kabupaten Langkat. Tentunya akan membawakan judul ceramah, ujian dan musibah adalah kasih sayang. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Izhar Al-Habsyi.
kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh elok si burung gelati. Loh, kok masih banyak ini yang gak bilang cakep? Saya ulangi ya. Sungguh elok si burung gelati. Burung gelati terbang di kala panas. Izhar tengok-tengok ibu-ibunya cantik. Apakah bajunya sudah lunas? Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Lapor Dewan Juri yang terhormat, saya Izhar Al-Habsyi akan menyampaikan tausiah dengan judul Ujian dan Musibah adalah tanda kasih sayang Allah. Salam hangat dari tanah beradat Kabupaten Langkat, bersatu sekata, berpadu berjaya. Jamaah, kalau Izhar bilang ma huwa Izhar, jamaah jawabnya jelas dong. Bisa? Ma huwa Izhar? Hadirin, dalam pandangan syariat, ujian dan musibah adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu sebabnya di balik kesulitan selalu ada hikmah dan pelajaran berharga. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396. Sahabat dai yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa berat ujian yang Allah berikan kepada kita, sebesar itu pula hadiah yang akan Allah berikan kepada kita di akhirat nanti. Hadirin, hidup itu ibarat roda yang berputar. Kadang kita di bawah, kadang juga kita di atas. Jadi, kalau ibu lagi ngurusi anak yang lagi sakit, kudu sabar. Jangan dimarahi anaknya. Nak, minum ini obatnya. Gak lama, pahit. Gak mau kau minum obat ini. Mama jejel-jejelkan nanti ini. Nah, kalau ibu nanti udah tua dan sakit, anak yang ngurusi ibu. Mak, makan nasi ya, Mak. Gak lah, Nak, gak selera. Kalau enggak minum ini obatnya, Mak. Gak lah, Nak, pahit. Makan gak, Mak? Kalau enggak aku jejel-jejelkan nanti ini ke mulut Mama. Nah, kalau sempat begitu, gimana coba hadirin? Jemaah, ma huwa Izhar? Kewajiban kita seharusnya adalah bersabar dan bersabar. Ganjaran bersabar sangat luar biasa. Ingat janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya
Orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab atau tak terhingga. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Akhir kata, kalau kita yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kita harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Barakallahu fikum, Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Izhar Al-Habsyi? Luar biasa Izhar. Sepertinya Izhar udah sering tampil di panggung. Iya. Oh iya, karena sudah ada tagline-nya, Ma huwa Izhar. Jelas dong ya, emang artinya jelas si Izhar itu. Iya. Sudah ada tagline-nya ya tentunya ya. Iya, udah sering lomba. Iya, Wow. ini yang keberapa kali ikut lomba Dai Cilik? Enggak tahu. Oh nggak tahu, Nggak saking dihitung ya. banyaknya. Iya, nggak dihitung ya. Berarti Udah pihak- pernah menang? Sering? Enggak sering kali sih. Nggak sering kali. Nggak sering, tapi ada 50 piala di rumah. Iya. Izhar ya, Ma huwa Iya. Izhar. Siapa yang ngajarin ceramahnya tadi? Bagus sekali. Ustadz Rawi, bapak, mama, sama abang. Nah, Wah, lengkap dia. Lengkap ya. Izhar sini Izhar, biar Iya. lebih jelas, biar lebih Izhar juga di TV ya. Iya, orang tuanya datang? Datang Datang, mana orang mana orang tuanya tua Izhar? Luar Iya, Masya biasa. Allah. Oh, papanya di belakang ya? Papanya juga di belakang ikutan. Iya, luar biasa ya. Kecil-kecil cabai rawit nih. Menggetarkan luar biasa. Diberi tepuk tangan kemirian kepada Izhar tentunya. Sudah ada tagline, sudah ada. Kayaknya udah paket komplit ya? Udah paket komplit ya. Mau juara? Mau juara? Mau. Mau. Tapi kita tanya dulu Dewan Juri ya, cocok atau enggak ya kan? Kalau ini pertama. Ada 100. Ada 100. Bercanda ya Izhar ya. Canda. Izhar ini mau dikomentari oleh Ustadz yang mana Iya. Izhar? Ayo pilih yang mana? Pertama nih, pilih yang mana? Ini ada di spill ya, ada Prof. Ngintip. ngintip. Ada Prof Zainal Arifin, yang di tengah ada Ustadz Kiai Haji Rizal Samsudin dan ada Ustadz Fadli Sudiro. Mau yang di mana? Tengah, kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Oke, baik. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Kiai Haji Rizal Samsudin untuk memberikan komentarnya, Ustadz. Semangat, semangat, semangat ya. Hilang ngantuk penonton. Gara-gara Izhar tampil di depan. Nah ini udah bagus ya. Mungkin nampak emang udah bisa menguasai panggung. Tinggal isinya juga maunya bisa nguasain atau mempengaruhi penonton. Tadi contoh bagus sekali. Anak yang dibentak sama orang tua nanti kayak mana? Kalau orang tuanya udah tua. Hah? Nah ini agak bahaya ya. Jadi Izhar kasih contoh seolah-olah nanti diikutin ya. Kalau kita waktu kecil dibentak sama orang tua, silakan nanti kalau udah besar juga bentak orang. Nah itu agak salah. Ya nak ya. Nah jadi contohkan, jadi bagus. Tapi bilang kita sebagai anak tidak boleh durhaka sama orang tua. Itu isinya ya. Karena nah, terus terang aja ujian itu macam-macam bentuknya. Ya. Nah, mungkin pun sekarang Izhar tampil itu juga ujian. Nah, makin berat, makin susah, makin gampang kita mencapai kemenangan ya. Jadi dari semangat Izhar tadi udah bagus. Saya lihat dari mimik, dari gaya, sepertinya udah nguasai panggung. Terima kasih. Wah, kan komentar dari Dewan Juri udah bagus Iya, ya. luar biasa. Penasaran ya untuk bagaimana komentar dari kedua Dewan Juri yang lainnya ya. Iya. Untuk itu kami persilakan kepada Prof untuk memberikan komentar. Iya, Izhar ini kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, badannya kecil, ilmunya terus bertambah ya. Di mana sekolahnya? Maura El Mumtaz. Muara El Mumtaz. Iya, masih di suasana Lailatul Qadar ya. Jadi ada ujian itu bagian dari takdir, kadar. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik buruknya sesuatu itu. Maka yang buruk itu juga adalah sebuah kebaikan karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
kewajiban kita tidak hanya bersabar dan bersabar. Tapi seperti kata Ustadz Rijal tadi, di samping bersabar harus juga bersyukur. Karena apa? Kalau diuji berarti Allah suka. Kan tadi kelas 3 kan, ada ujiannya enggak? Ada. Ada ujian supaya apa? Diuji di kelas supaya apa? Supaya naik kelas 4. Jadi ujian itu bukan harus disikapi dengan sekedar bersabar, tapi juga harus bersyukur. Karena ujian membuat kita naik kelas. Tidak saja di sekolah, dalam hidup ini juga ada banyak ujian. Kalau di sekolah ujiannya sudah dikasih tahu, kapan ujiannya? Izhar. Ujian naik-naikan kelas kapan? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, biasanya guru kasih tahu ada waktu ujian. Tapi dalam hidup ini ujiannya selalu dadakan. Seperti buat tahu bulat, ya kan? Dibuat dadakan. Ya, begitu juga lah ujian. Lapar nampaknya Izhar nih ya. Sudah makan? Belum. Ya sudah lah. Tadi sahur makan enggak? Makan. Berarti sudah makan. Makanya semangat karena sudah makan. Jadi selamat sukses untuk Izhar. Semoga dapat melanjutkan pada babak berikutnya. Doakan kepada anak kita yang terbaik. Saya kembalikan kepada Rafiq dan Hasanah. Oke, terima kasih Prof atas komentarnya. Untuk itu kita persilakan kepada Ustaz Fadli Sudiro untuk memberikan komentar, Ustaz. Ya, tepuk tangan buat Izhar Al-Habsyi. Ya, subhanallah. Ya, ananda kita di usia berapa berarti ini? Kelas 3 berapa tahun usianya sayang? Kelas 9 Ustaz. 9 9 tahun Ustaz. 9 tahun ya. Baik, 9 tahun sudah hebat ceramahnya. Ya mungkin dulu saya waktu kecil, Prof Zainal juga, Kiai Rijal Samsudin, kita mulainya di pesantren ya Bang Rafiq ya. Iya. Bang Rafiq ini juga alumni pesantren. Pesantren kilat. Pesantren kilat Darul Arafah. Berapa tahun Bang Rafiq? 3 tahun. Oh 3 tahun agak lama juga. Iya, agak lama. Lumayan ya. Makanya ada gaya-gaya ustadznya ya kan ya. Jadi kita namanya muhadoroh Bang Rafiq ya. Iya. Jadi beliau berdua adalah tamatan dari pesantren termasuk terbaik dan terbesar di Indonesia, itu pesantren Darussalam Gontor ya. Alhamdulillah ini menjadi inspirasi buat kita bersama di Sumatera Utara, berdirilah pesantren, salah satunya kami pesantren Darul Arafah ya. Jadi ini Izhar Al-Habsyi ini adalah potensi ya. Jadi buat orang tua kami titipkan potensi hebat anak-anak kami ya, sama sebelumnya Fakih Sitorus, sama sebelumnya juga ananda kami yang pertama siapa tadi namanya? Raihan, Ustaz. Raihan ya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Umur 7, 8, 9 tahun ya, atas izin Allah dan keberkahan Allah dan kebaikan hati Bapak Kefsta dan seluruh kru, akhirnya di umur dini sudah bisa tampil di TVRI ya. Guru-guru kita yang sekarang di umur yang sama saja belum tentu bisa tampil, apalagi sekarang dari kecil sudah bisa tampil, dan penampilannya alhamdulillah ya juga memberikan inspirasi buat anak-anak khususnya Sumatera Utara bagaimana menjadi dai sejak usia dini ya. Sungguh elok si burung gelatik. Cakep. Ini pantunnya si Izhar kita contoh ya. Terbangnya bersama burung kenari. Cakep. Kita lihat Izhar pakai ya baju batik yang cantik. Wow. Gayanya sudah seperti Pak Jokowi. Oh. Jadi bisa jadi presiden ya. Oke, untuk itu beri tepuk tangan atas penampilan Izhar Al-Habsyi. Luar biasa. Luar biasa ya, masih usia 9 tahun. 9 tahun tentunya sudah berani tampil dan sudah matang tampilnya tentunya ya. Iya, luar biasa. Semoga lolos ke tahap selanjutnya ya, Izhar ya. Untuk kita Izhar, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan Izhar. Luar biasa Hasanah ya. Umur 9 tahun. Kita umur 9 tahun sepertinya belum berani tampil ini Hasanah. Benar, masih kayak main-main gitu Masih ya. bocil-bocil main kelereng kalau Iya, Rafiq main ya. yeye dulu ya, Main karet yeye. yeye gitu ya. Iya.
Iya, Luar tapi biasa. sekarang adik-adik kita ini luar biasa sudah percaya diri, tampil, udah leluasa di panggung TVRI. Kita aja usia kepala 2 baru bisa tampil di TVRI Usia ya kepala kan 2 Bang baru Rafiq? tampil di sini. Adik-adik ini sudah masih 9 sudah bisa tampil di Bahkan TV. ada yang usia 6 tahun tuh ya di minggu Wah, lalu luar tuh luar biasa biasa. ya. Kita apresiasi tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik kita biar makin semangat ya. Karena di penampilan sebelumnya nih udah makin semangat ya. Apakah nih peserta selanjutnya juga makin semangat? Ini akan kita panggilkan daerahnya Spill nih dulu Hasan. dari daerah Spillnya mana ya. Bang Rafiq? Ini peserta kita selanjutnya berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Mana pendukungnya dari Deli Serdang? Tentunya akan membawakan judul ceramah beradab kepada kedua orang tua. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Muhammad Fadil Nabawi. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat berantingkan salam berdaunkan kerinduan kita hadiahkan kepada Hatamul Anbiya, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang memegang obor tanpa api atau memegang buku tanpa isi. Berdirinya saya di sini berarti sebagai dai di acara TVRI di depan seluruh dewan juri yang sangat saya hormati. Mohon izinkan saya untuk menyampaikan sepatah atau dua patah yang akan dipatah-patahkan menjadi beberapa kata yang berjudul beradab kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Beradab kepada kedua orang tua bukan perintah dari profesor dan bukan perintah dari bapak dokter. Tapi yang memerintahkan kita adalah mutlak
Luar Ada biasa. pendukungnya Fadil. Wow. Fadil Nabawi ya. Iya, namanya luar biasa Luar sekali nih Bang biasa, Rafiq. ini doa biar bisa datang ke Masjid Nabawi tentunya ya. Iya. Benar, ini ibunya, mana ibunya? Mana orang tuanya Wah. dari Fadil, boleh berdiri. Masya biasa. Allah, luar biasa. Fadil usia berapa Fadil? 9 tahun, berarti sama kayak usia Izar tadi ya, 9 tahun. Tapi Sekolahnya? Ya, sekolah dari mana? SDIT Al-Waslia ya, juga banyak tuh teman-temannya ya. yang Berarti ikut. dari Hamparan Perak? Oh iya, Hamparan Perak. Hamparan Perak di mananya Fadil? Di Oh, Kelambir KL ini. ya, kalau kata Fadil KL. GL ya, Fadil ini kelas Kelambir berapa? Kelas 3 SMA Fadil. SMA. Jadi SD kan? Iya. Kira 3 SMA soalnya lancar kali cara ngomongnya. Iya ya, kayak Heeh. bukan kelas 3 SD ya Bang Rafiq Betul, ya. sudah menguasai panggung sekali dia. Tapi santun sekali Fadil ini. Ini Fadil udah pertama kali tampil atau sebelumnya udah pernah ikut? Udah pernah ikut, pakai mic-nya Seng. Udah pernah ikut sebelumnya? Oh. Iya, sampai di tahap berapa kemarin? Oh, tahap Tahap satu. ke-1. Semoga bisa tahap selanjutnya lagi ya. Iya, Oh, tentunya. tahap selanjutnya ya. Amin. Untuk itu langsung saja kita dengarkan ya komentar dari Dewan Juri kita, yaitu kami persilakan kepada Ustadz Kiai Haji Rizal Samsudin. Terima kasih. Demikian semangat juga ya. Siapa namanya? Fadil ya. Yang bikin tambah semangat kenapa? Itu pakai apa di lehernya itu? Itu serban apa itu? Hah? Palestina. Ada apa sekarang di Palestina itu? Wah, Ibu gak tahu ya. Nah, ingat ya, hari ini terjadi jihad di Palestina, di Gaza. Jadi semangat Fadil tadi kayak pindah ya dari Gaza ke mana sih? Mana langkat dari Binjai. Deli Serdang. Kalau Lambir. Nah, KL ya. Jadi salah satu saya lihat ya bagus judulnya. Kayaknya juga dari gaya ngomongnya mungkin sudah birrul walidain. Pada orang tua sudah patuh. Pernah melawan sama orang tua? Nggak pernah. Disuruh ngapain pun sama orang tua tetap ngerjain. Sampai ini ikut acara ini juga karena orang tua. Iya, orang tua yang nyuruh. Nah, boleh ya, ini orang tua yang bagus. Tapi sebenarnya yang mau itu Fadil. Orang tua cuma mengarahkan, cuma mengasih motivasi. Nah, di sini hari ini juga kami atau saya khususnya hanya bisa ngasih motivasi sama Fadil. Jadilah seperti anak Gaza yang tidak takut sama bom. Siap? Siap, alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih atas komentarnya. Banyak sekali Fadil ini semangatnya tentunya ya Hasanah ya. Dan untuk itu kita dengarkan juga komentar dari Profesor Kiai Haji Zainal Arifin untuk memberikan komentarnya. Iya, Fadil hari ini agak sedikit batuk ya. Iya, agak sakit ya. Demam. Kurang sehat ya? Iya, kurang sehat aja begini, apalagi kalau sehat ya kan. Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk Fadil. Iya. Jadi dalam kondisi apapun selama belum mati masih bisa keluar dari rumah bergerak. Itulah dia kata Ustadz Rizal, semangat anak Gaza. Ya begitu ya kan. Tidak cepat mengeluh, tidak cepat merasa tidak bisa. Dan Fadil memberi contoh kepada kita walaupun sakit, batuk, tapi tetap menampilkan yang terbaik. Kalau kita lihat isi dari tausiah Fadil hari ini sangat berkesan ya. Al-adabu fauqal ilmi. Jadi beradab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bukan hartamu, bukan ilmumu. Tapi apa Fadil? Adab terhadap kedua orang tua. Mana lebih mulia? Ayah atau emak? Ayah, bagus itu, betul itu. Karena kami 3 ayah-ayah semua. Kalau emak kami turunkan nilainya. Lebih menyesuaikan ya Ustadz Iya, ya? harus menyesuaikan. Iya, jadi sebenarnya kemuliaan ayah dan emak itu sama.
Walaupun ada hadis Nabi mengatakan ibumu, 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 tapi sebenarnya ayahmu itu walau sekali nilainya juga 3 kali lipat dari ibumu. Jadi equal. Kenapa kok enggak ibumu, 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 ayahmu, ayahmu, ayahmu? Karena ayah itu enggak usah ditanyakan bagaimana cintanya kepada anak. Maka cukup sekali, tapi yang sekali ini levelnya juga 3. Kenapa kok ibu harus 3? Karena ibu itu tak terlihat pengorbanannya. Waktu kita dalam perutnya kita tak tahu. Waktu kita dilahirkannya kita tak tahu. Waktu kita disusuinya kita juga masih kecil. Maka Allah mengangkat derajat ibu 3 kali. Sementara yang tahu kita dari pagi sampai sore yang kerja. Siapa yang kerja? Ayah. Akhirnya mendapatkan rezeki dari ayah. Kalaupun ibu juga mendapatkan rezeki, itu sekedar bonus dan tambahan. Tetap saja yang wajib memberi nafkah adalah siapa? Ayah. Maka equal. Ayah dan ibu tetap sama-sama harus gimana hormatnya? Gini. Yang tadi kakinya ke bawah tadi, kakinya ke bawah tadi. Nah, gimana tadi kakinya gaya ke bawah tadi? Tunduknya tadi gimana gaya tunduknya? Nah, coba dulu hormat kepada ibu dan ayah. Lupa dia. Iya, yang penting merendahkan diri, wahfid lahuma janahazulli minar rahmah. Jadi harus bungkuk. Terkadang kalau kita di timur, disalim ibunya, dicium tangannya, begitu juga dengan ayah. Terima kasih untuk Fadil yang telah memberikan pelajaran penting bagi kita yang ada di studio atau para pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing. Sukses untuk tahap berikutnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Prof atas komentarnya ya, semoga membangun ya untuk penampilan-penampilan Fadil selanjutnya. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Fadli Sudiro untuk memberikan komentar Ustaz. Baik, tepuk tangan buat Fadil ya. Subhanallah ya, Muhammad Fadil Nabawi. Bagaimana mendapatkan keberkahan dari kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kami ingatkan kepada seluruh orang tua dan juga guru ya, dalam setiap materi kalau bisa minimal 1 hadis, 1 ayat Al-Quran, yaitu materi minimalnya ya. Jadi kalau sudah ada ayatnya, jangan lupa untuk hadisnya. Dipilih ayat dan hadis sesuai dengan kemampuan anaknya. Tak apalah panjang, pendek dia hafal dan dia pahami, sama juga dengan hadisnya. Ini terkait masalah materi ya, supaya tidak lupa. Minimal kata guru-guru kami ya, kata profesor, kata kiai, ada dalil 1 hadis, ada dalil 1 Al-Quran untuk menguatkan materi. Baik, tadi vokal karena problem ya, karena kurang sehat ya. Tapi wajah sudah menggambarkan kesedihan. Udah sedih lihat wajahnya dia ini ya. Kita pikir ada cerita nangis lah di acara ini tadi. Kok nggak sampai ujung nggak nangis-nangis ya. Karena lihat wajah dia kayak itu jadi nangis. Ya bukan karena ceritanya ya. Jadi wajahnya sudah melas ya. Sebenarnya mau bercerita tentang kedua orang tua ya. Nanti Fadil bersama guru dan orang tua ya. Materi ketika bicara tentang orang tua ini materi paling aman. Dan semua pasti tersentuh ya. Dan kalau bisa tadi ada nyanyi bersama tentang Indonesia, ada doa bersama untuk kedua orang tua ya. Dan biasanya ya keadaan seperti itu menjadikan haru setiap daripada penonton dan juga jurinya ya. Kalau sudah cerita tentang orang tua ya. Kemudian terkait Mimi karena mungkin kurang sehat ya, wajahnya nampak lah puasa kali pokoknya ya. Udah kayak udah 30 hari, padahal masih 27. Tapi mukanya muka 30, kayaknya besok udah hari raya. Karena ada kiai yang sudah teleponan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Oh, luar biasa itu. Duluan dia nggak dari ru'yah, nggak dari hisab. Kemarin baru teleponan katanya. Ya, mode busana kalau kita bilang ya profesor dan kiai pergi ke pasar beli kelengkeng. Cakep. Sangkan semangatnya Fadil, ya sorban Palestinanya sampai mereng ya kan. Oh, subhanallah.
ya. Itu karena semangat. Mungkin tadi baru dari Palestina Gaza tadi ya kan. Belum sempat merapikan Kiai Rijal kan. Ikut perang nih. Oh baru dia agak rata sedikit ya. Langsung rata. Ya, udah rata ya. Jadi sangkan semangatnya. Jadi ke depan Fadil ya. Mimiknya kalau yang memang ceritanya cerita agak sedih, ya jangan wajahnya aja yang sedih. Tapi kisahnya juga digambarkan dengan kesedihan ya. Punya bakat lah kayaknya ya. Jadi peran bawang putih ya. Ya, karena wajah sedih. Wajah ya, sedih ya. Wajah sadis baru bawang merah ya. Iya, Fakih tadi lah, Fakih antagonis dia. Ngegas saja kan, nggak pakai rem ya. Iya kayak nggak puasa. Ini kayaknya puasa kali ya kan. Luar biasa. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz Fadli Sudiro, luar biasa sekali ya. Semoga Fadil bisa menampilkan yang terbaik jika lolos ke tahap selanjutnya ya. Dan ini yang paling penting nih Bang Rafiq kepada peserta lainnya juga. Karena tentunya nih harus menjaga kesehatan ya. Tentunya. Karena suara vokal ini sangat berpengaruh untuk penampilan-penampilan adik-adik semuanya. Iya, biar ya. agar yang dipelajari selama ini tersampaikan kepada pemirsa yang di studio pun baik dan juga di rumah. Karena kita kalau mengingat di cuaca di luar sangat ekstrim. Nanti tiba-tiba benar. panas, tiba-tiba hujan gitu ya kan. Iya. Pas buka puasa pasti enaknya yang dingin-dingin. Dingin-dingin. Nah itulah dia yang membuat ini nanti Iya. suaranya. Oke untuk itu terima kasih Fadil. Silakan kembali ke tempat Luar ya. biasa peserta kita keempat ini tadi. Kalau Rapi bilang santun kali ya. Santun ya. Santun. Segan tadi mau menyapa. Terlalu santun ya. Gitu. Oke untuk itu ini udah peserta terakhir ya Bang Wah Rafiq. luar biasa ini peserta terakhir kita yang berasal dari Kota Medan. Mana pendukungnya dari Kota Medan? Ini luar biasa akan membawakan judul ceramah cara meningkatkan iman. Pemirsa inilah dia penampilan dari Azan Habib Barosa. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam, Habib doakan semakin cantik. Haji Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam, Habib doakan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Dewan juri yang Habib takzimi serta pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Bakso bakar rasanya nikmat. Apa kabar hadirin semuanya? Sehat? Bakso. Alhamdulillah. Menyala bangku. Adapun judul tausiah Habib pada hari ini yaitu cara meningkatkan iman.
semakin banyak pula dan bertambah pula keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Itu yang pertama. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Artinya, orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah, dia bergetar hatinya. Ketika membacakan ayat suci Al-Quran, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayya'mala ana muqtadama amana bihi zahiran wa batina, yaitu dengan cara beramal kebajikan, beramal soleh yang bisa menambah keimanannya kita, baik lahir maupun batin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah Habib pada hari ini. Lebih dan kurang Habib mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya azan Habib Barasa? Luar biasa. Sangat. Ini penampilan terakhir, Iya. tapi penampilannya itu membuat kita juga menggeletar ya. Benar sekali nih Iya, Hasanah. vokalnya luar biasa. Dan Ini juga Habib, Habib sudah pernah tampil ya? Sudah pernah. Iya, berarti kemarin ikut ya yang Akademi Dai Cilik yang pertama? Ikut. Sampai tahap berapa? Sampai tahap 2. Tapi Nanti kita doakan bersama ya, semoga menjadi menang nanti ya, Wah, juara. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Dan kalau Bang Rafiq nengok sendiri memang ada perubahan ya. Pada tahun ini kayaknya lebih semangat Lebih Habib. leluasa Lebih lagi. leluasa lagi Iya. Habib. Sampai nunjuk-nunjuk atas. Ada apa di Ada atas? apa di atas ya? Wah luar biasa. Terus Hasanah. agak lasak juga Agak udah. lasak tahun Iya, ini. agak Semua lasak. dikelilingi nih. Iya, Merasa ini kok- kayaknya bingung dewan jurinya komentarnya dari mana ya. Kalau karpetnya sampai sana sih Habib. Dia tenang lagi. Tenang. Slow dia. Wajah tenang. Ah. Nanti suruh ceramah lagi biar Tahun jalan. semua kayaknya santun Ustaz. Iya. Tahun ini dia yang masaknya. Iya, Wah, luar biasa ya. Nah. Ini Habib siapa sih yang ngajarin ceramahnya bagus banget tadi? Umi. Mana uminya Habib? Boleh berdiri uminya. Masya Allah, luar biasa. Untuk itu langsung saja Bang Rafiq. Iya, tapi sebelumnya ini Hasanah, ini ada mau Rafiq spill ini Hasanah. Iya, spill apa lagi? Ini karena Habib peserta terakhir, ngomong-ngomong tentang terakhir, hari ini merupakan siaran terakhir Kak Hasanah dari Waduh. Cilik ini. Di-spill ya. Iya. Iya, jadi sedih ya. Bagaimana ini Ustadz Padli? Mungkin hari ini sudah Iya. lama ya. Baik, nanti saya telepon suaminya ya. Dan saya telepon nanti pimpinan suaminya ya untuk dibatalkan ke Surabaya. Mungkin itulah ya. Luar biasa. Jangan dong Ustadz. Nanti insya Allah balik lagi Ustadz. Allah, Ketemu baik. lagi kita ya Ustadz ya. Ya, prinsipnya kami dari keluarga besar Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023 dan 2024 memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat Kakak Nur Hasanah. Tepuk tangan dulu buat Kakak Nur Hasanah yang dengan setia mendampingi kita dan melahirkan generasi-generasi terbaik Sumatera Utara.
sebagai dai cilik, regenerasi, ulama, umarok dan dai sejak usia dini. Nanti membesar adik-adiknya, semoga nggak lupa sama Kak Hasanah. Iya, tentunya. Amin ya robbal alamin. Itu sama ya. Habib ya, karena tahun sama Habib juga ya. Tentunya kita ketemu tahun lalu ya Habib ya, tahun ini ketemu lagi. Nanti insya Allah ketemunya pas Habib udah juara nanti Atau ya. pas Habib ke Surabaya datangi rumah Kak Hasanah ya. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Dewan Juri ya, kepada Prof untuk memberikan komentarnya Prof. Iya, sukses untuk Habib atas pencapaiannya sampai tahap ini. Tentu saja tahap ini bukan akhir bagi Habib. Mudah-mudahan dapat berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Amin ya robbal alamin. Meningkatkan iman, tadi disebutkan ada dua. Pertama membaca Al-Quran, kedua adalah tadi disebutkan beramal soleh ya Bib ya. Iya, tapi ada cerita tentang iman. Jadi sebenarnya kontennya itu kalau kita baca dari surat Al-Anfal yang dikutip itu, di atas itu tentang iman ada innamal mu'minuna. Jadi iman ya, allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum, zikir bertambah iman. Kemudian di sini tadi yang diangkat wa iza tuliyat alaihim ayatuhu. Ini baca Al-Qur'annya itu tadi dapat. Kemudian disebutkan yang ketiga juga ada wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman dan tingkat imannya naik adalah tawakal. Yang keempat, allazina yuqimuna sholah. Ya, sholat itu tanda iman kita meningkat, tambah khusyuk, tambah bagus imannya. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Di bulan Ramadan ini kita ada namanya, mengeluarkan apa namanya? Habib? Zakat apa itu? Zakat fitrah. Ya, jadi di samping zakat fitrah ada zakat mal yang juga dianjurkan dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Selain pemberian-pemberian lainnya yang digambarkan dengan infak, ada wakaf, ada sedekah. Jadi ada 5 tentu saja yang disampaikan ini. Satu, dan amal soleh itu mungkin masuknya lebih bagus ambil ayat ini secara utuh, itu lebih bagus daripada masuk amal soleh yang mungkin dapatnya dari bukan Al-Quran. Jadi saran kita ketika mengambil ayat, ambil 1-2 ayat dan kemudian ambillah bagian-bagian dari ayat tersebut. Namun ala kulli hal yang disampaikan Habib cukup bagus, vokal mimik dan bajunya ini dari mana ini? Ini khas Barasa ini dari mana ini? Dari Pak ini ya? Bingung saya. Oke. Iya, semangat untuk Habib dan kita beri aplaus yang meriah untuknya. Masya Allah. Saya kembalikan untuk Hasanah dan Rafiq. Luar Baik, biasa terima ya. kasih. Tapi Prof. tentunya ini bisa menjadi inspirasi Iya, pakaian di hari untuk Lebaran raya. ya. Karena modelnya cukup unik nih Ustadz. Ini Ustadz. Boleh kita balik-balik sayang? jadi ini celana Ustadz, bukan sarung. Balik lagi saya. Balik lagi. Nah, Luar jadi luar biasa. biasa ya. Silakan Ustadz, pulang, silakan pulang. Luar biasa, Luar biasa ya. jadi bisa ini ya. Jadi dai Inspirasi. cilik yang tampil di sini jadi inspirasi untuk baju raya tentunya. Keren loh ya tampilannya ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustadz Kiai Haji Rizal untuk memberikan komentarnya. Terima kasih. Horas. Siapa namanya? Bukan. Abi. Dari tiga ini yang mana namanya dipanggil? Azdan, Habib, Barasa. Yang mana? Kalau di rumah dipanggil apa? Habib. Habib ya. Habib, sekarang apa yang sudah ditanamkan di hati, di pikiran, kalau udah dewasa saya akan jadi apa? Jadi ustaz. Ustaz yang kayak mana? Ada nggak contoh ustaz yang akan ditiru? Hah? Coba. Idolanya siapa idolanya? Oh.
Kayak siapa? Ustaz Rijal aja lah, biar cepat ya. Coba kayak siapa? Ah udah Habib. Habib gak kepingin jadi dokter, jadi pilot, jadi jenderal. Kepingin nggak? Enggak, nggak kepingin. Nah udah Ustadz ya, Habib. Mungkin 20 tahun ke depan seorang ustadz itu harus dokter. Seorang ustadz harus insinyur. Seorang ustadz harus punya pangkat mayor atau jenderal. Kenapa? Karena makin maju ilmu pengetahuan, nanti makin berkembang ilmu agama itu. Jadi kalau umpamanya ada kata-kata harus berudu dengan air apa yang boleh wudu? Ada orang macam kita boleh wudu. Air hujan satu, apa lagi? Air embun, apa lagi? Nah, ayo. Nah, udah contoh ya, ini contoh. Kita umroh atau haji begitu padat dan rapatnya. Tiba-tiba waktu tawaf buang angin. Boleh nggak diteruskan? Kita baru 3 kali tawaf. Boleh nggak diteruskan tawafnya? Kalau orang buang angin? Nggak boleh. Dia harus berudu. Nah, lihat. Habib harus jadi ahli biologi atau fisika. Bagaimana air yang 1 liter, sudah jadikan dia seperti sebesar lipstik. Air yang 1 liter itu jadikan seperti sebesar lipstik. Kenapa? Karena kayak embun. Udah, jadi tinggal disemprot, basah semuanya yang kita ingin wudu itu. Itulah makanya ke depan diperlukan seorang ustadz harus tahu biologi, harus tahu fisika, dan harus tahu perang. Boleh? Nah, udah. Yang kedua, saya agak tertipu ini. Ketika Habib kalau diam ya, seperti tadi ya, berdiri itu. Kayaknya saya sanksi, ini jangan-jangan bisa nggak ngomong Habib ini. Tertipu saya. Udah, tenang kali. Udah. Kalau bisa kayak Habib itu. Mau pidato ataupun diam, mukanya itu tetap mengajak orang untuk bicara ya. Jadi kepada ibu bapak ini mungkin waktu dalam kandungan apa nih waktu ngidam. Waktu ngidam mungkin kayaknya mama sama papanya agak serius kayaknya. Udah. Jadi ke depan Habib biasakan ya. Tadi waktu ada waktu kosong ya. Coba gunakan ke kiri ke kanan kalau perlu ya berinteraksi sama pendengarnya. Karena Habib udah punya bahan materi, mimik, model udah bagus. Oke? Kompor gas untuk Habib. Terima kasih. Kompor gas ya, menyala. Menyala Bang Gun, ada Ustadz, menyala gitu ya. Ustadz kata Habib tadi. Luar biasa gaul Ustadz kita ya. Untuk itu kami persilakan kepada Sobat Lisudiro. Iya, tepuk tangan buat azan Habib Barasa. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Barasa ini ya. Badan gemoy serasa raja ya. Oh Barasa ya. Tengoklah gaya kayak raja slow dia ya. Awak diam gitu ya. Baik, ini termasuk salah satu karakter yang unik ya dari seorang azan Habib Barasa dan termasuk salah satu peserta yang dirindukan oleh peserta dan juga dewan juri. Tepuk tangan buat azan Habib Barasa ya. Saya pikir cuma pinter azan aja, rupanya pinter ceramah ya. Cita-citanya lumayan mengancam kita ini karena mau jadi ustadz. Udah ditawarin jadi ini nggak mau. Jadi saya kalau dia mau kan agak selamat kita ya. Ini berkurang lah Berkurang lah nanti job kita jadwal itu gini ya kan. Ustadz. Tapi nggak apa-apa asal kita manajernya ya kan. Asal kita manajernya tetap ya. Jadi para orang tua dan juga guru, beginilah yang kita harapkan tentang naturalisasi anak-anak. Tampil sesuai dengan umurnya ya. Kemudian ceria dengan gayanya tanpa beban. Bukan masalah juara tak juara. Sudah tampil saja di TVRI sudah juara. Jadi tanpa anak lepas, tidak seperti menghafal dan menikmati prosesnya, ya. Dan ini yang kita lihat dari Ananda Azan Habib Barasa, ya. Tadi cerita-cerita bakso pula ya bikin lapar aja ini kan. Bakso bulat seperti bola pingpong ya kan. Kalau lewat membuat perut kosong ya. Jadi kita kasih pantun bakso. Makan bakso pakai baju orange. Cakep. Bang Habib gemoy seperti Pak Prabowo sudah bisa jadi presiden. Wow, Masya Pak Prabowo sudah ya. Luar biasa. Gas tadi katanya lagu Prabowo itu ya. Kompor gas Ustadz.
Baik, terima kasih Ustadz atas komentarnya. Tentunya Hasanah luar biasa, semua peserta kita hari ini sudah tampil nih. Benar Hasanah. sekali dan tentunya sudah maksimal ya, mereka tuh sangat luar biasa hari ini. Untuk itu kita langsung panggilkan teman-temannya. Iya, ini Rafik yang ya. pertama yaitu Muhammad Rehan Al-Mumtazir. untuk naik Kemudian atas panggung. ada Muhammad Al-Fakih Andika Sitorus. Ada Izhar Al-Habsyi. Kemudian ada Muhammad Fadil Nabawi. Dan terakhir ada Azdan Habib Barosa. Dan kami undang seluruh dewan juri untuk naik ya ke atas panggung bersama kita di sini. Ada Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Zakaria LCMA. Ada juga Ustadz Kiai Haji Rizal Samsudin LCMA. Dan kemudian juga ada Ustadz Fadli Sudiro. Luar biasa Iya. ini untuk memberikan apresiasi untuk penampilan hari ini dan juga pengumuman dengan penampilan pada pekan sebelumnya. Hasanah, Iya ya. benar sekali. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Pada hari ini kita telah menyaksikan anak-anak kita yang tampil di Dai Cilik. Testimoni saya, kita cukup bangga atas apa yang telah ditampilkan. Isinya sangat bernas, ada teks Al-Quran dan hadisnya, dan juga nalarnya dapat kita pahami secara logika anak dan orang dewasa. Kita ucapkan selamat untuk mereka semua. Menang kalah itu adalah proses dari pendidikan. Tidak ada yang perlu disesalkan atas segala hasil yang telah dicapai. Bagi kami semua anak yang tampil pada hari ini adalah juara. Beri tepuk tangan untuk mereka semua. Saya terharu, senang, bangga. Kenapa? Alhamdulillah, insya Allah ke depan kita dari Sumatera Utara tidak akan kekurangan para dai-dai yang hebat. Karena selama ini dai-dai hebat itu dari luar Medan. Nah tapi alhamdulillah insya Allah TVRI sudah membentuk calon-calon dai ke depan. Ananda semuanya pemenang. Ya, semuanya juara karena udah tampil. Bahkan yang ikut datang pun udah pemenang sebenarnya. Udah. Nah, tapi kalau diperlukan hanya satu yang juara, kita siap ya. Siapapun dia, kalau dia memang satu itu yang juara, kita katakan tadi kan, inilah dia juara, kita juga juara. Tapi kalau menurut katakanlah ketentuan cuma satu, semua anak-anak ya, harus mengikhlaskan. Oh ya, saya belum saatnya, tapi ke depan saya pasti nomor satu karena saya juara. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Bapak Profesor dan Kiai kita yang alhamdulillah hari ini berkenan dengan waktu dan ilmu yang mulia untuk hadir memberi motivasi kepada seluruh dai cilik kita dari kecil sudah jadi dai. Kembali kita ucapkan secara khusus ya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TVRI Sumatera Utara, khususnya kepada Bapak Kepsta, Bapak Tahrijal SE Al-Hajj yang sudah menjadi bagian dari ilmu dan amal jariah, juga Pak Camong sebagai inisiator dan tentu Bapak Haji Tarmizi. Dan ini yang lebih spesial lagi kepada kakak kita ya, Kakak Nur Hasanah. Tepuk tangan buat Kakak Nur Hasanah yang telah bersama kita kurang lebih 1 tahun lebih ya. Rencananya mau diumrohkan tahun ini tapi pindah ke Surabaya ya. Moga-moga balik lagi ya, itu tawarannya ya. Kalau misalnya mau umroh jangan pergi ke Surabaya ya. Nanti kita cari jalan umrohnya begitu ya. Baik, kita informasikan juga kepada seluruh para juara di babak penyisihan yang insya Allah nanti mulai tampil di bulan Mei atau di awal Juni sesuai dengan jadwal. Sudah ada 2 judul yang dapat dipilih ya untuk anak-anak kami ya. Pertama judulnya bagi yang juara dari sekarang sudah dipersiapkan. Baik yang belum juara juga sudah dipersiapkan. Pertama judulnya apapun cita-citaku, aku adalah seorang dai ya. Jadi apapun cita-cita kata Kiai Rizal tadi, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi profesor, mau jadi panglima, tetap menjadi seorang dai. Kemudian yang kedua judulnya adalah aku dai menginspirasi anak negeri. Inilah inspirasi kita, kecil memang ya, tapi sudah menjadi bagian dari masa depan Indonesia dan masa depan Sumatera Utara. Baik, pemirsa Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Adapun
hasil rekapitulasi daripada episode ke-11 untuk anak-anak kita yang akan tampil berikutnya di semifinal adalah Ananda kita Al-Fajira Setiawan. Tepuk tangan. Iya. Dari Binji ya. Kemudian ada Ananda Rashad Abiu Resanza Tarigan. Kemudian ada Ananda Az-Zahra Ardiningrum. Ananda Mutiara Azima. Dan Ananda Fatan Adrian Wijaya. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa, selamat kami ucapkan kepada peserta pekan lalu yang telah lolos ke babak selanjutnya. Dan juga bagi peserta yang belum lolos, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan di lain waktu. Benar sekali, dan untuk itu demikianlah rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024 hari ini. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya Ahmad Rafiq. pamit undur diri dan kami ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.